Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hardianto. NIM saya 40 11 90 215, jurusan Ekonomi Syariah, kelas ESG. Nah, dalam UAS kali ini saya mengambil judul proposal, yaitu pengaruh penerapan finansial teknologi atau fintech syariah sampurna retail community SRC terhadap profitabilitas toko di Kecamatan Karas. Begitu itu. Terus latar belakang dari proposal saya yaitu tentu saja bermula dari pandemi virus COVID-19 yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, terutama di wilayah UMKM ya teman-teman. Kita ketahui bersama salah satu UMKM yang paling berdampak yaitu toko kelontong gitu. Terus ketika datangnya pandemi itu, toko kelontong terus saja ada banyak yang berinovasi, dan juga tentu ada juga yang bermitra, salah satunya dengan Sampurna Retail Community. Terus banyak juga kita jumpai sekarang itu toko-toko modern berbasis fintech syariah juga, yaitu berupa toko-toko SRC seperti itu teman-teman. Kemudian rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana penerapan fintech syariah dalam program SRC di Kecamatan Karas. Terus yang kedua, apa pengaruh dari fintech syariah ini terhadap profitabilitas SRC di Kecamatan Karas. Yang ketiga, apa keunggulan SRC dibanding toko retail lainnya, seperti itu. Jadi sudah sangat jelas. Yang pertama itu bagaimana penerapan fintech syariah, itu bagaimana sih warga di Kecamatan Karas itu menerapkan fintech syariahnya itu seperti apa. Terus kemudian apa pengaruh dari fintech syariah ini terhadap profitabilitas. Jadi bagaimana ketika toko berubah menjadi SRC dan menerapkan fintech syariah, itu apakah profitabilitasnya itu meningkat atau justru malah menurun. Nah, itu yang perlu dibahas. Nah, tujuan dari penelitian kali ini itu yang pertama yaitu mengetahui pengaruh dari penerapan fintech syariah dalam program SRC di Kecamatan Karas. Terus yang kedua, mengetahui pengaruh dari fintech syariah terhadap profitabilitas member SRC. Kemudian yang ketiga, mengetahui solusi agar masyarakat bisa memahami manfaat dari menerapkan fintech syariah. Yang keempat, mengetahui keunggulan toko SRC dibanding toko-toko retail yang lain. Kan banyak teman-teman toko-toko retail yang lain gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi penerapan fintech syariah terhadap sistem syariah di toko SRC. Y-nya jadi itu SRC. Terus yang mempengaruhi toko SRC itu yaitu faktor Y yang mempengaruhi itu yaitu kayak penerapan fintech syariah dan juga penerapan fintech dan juga fintech syariah, maksud saya seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya adalah rancangan. Dan ini masuk ke metodologi penelitian rancangan. Rancangan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Pendekatan kuantitatif juga merupakan informasi atau data yang disajikan berupa angka yang akan diuji melalui berbagai aplikasi gitu. Terus lokasinya adalah di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Sedangkan waktu pelaksanaannya di bulan April 2022 sampai bulan Juni 2022. Mengapa saya mengambil Kecamatan Karas gitu? Karena di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ini saya melihat itu banyak sekali toko-toko yang bertransformasi menjadi SRT. Itu ada totalnya ada 11 itu. Peneliti merasa itu perkembangan yang sangat pesat seperti itu teman-teman. Kemudian populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik toko SRC di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Kemudian selanjutnya adalah sampel dari penelitian kali ini adalah pemilik masing-masing toko SRC yang melakukan
kegiatan komersilnya di Kecamatan Karas. Selain kriteria tersebut, sampel ini digunakan oleh pemilik toko SRC yang telah menerapkan fintech syariah seperti itu. Jadi sampelnya itu selain toko SRC di Kecamatan Karas, tapi yaitu toko SRC yang menerapkan fintech dan juga menerapkan syariah, sistem syariah seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara. Nah, wawancara merupakan pendekatan yang dapat juga diwami sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang diajak berkomunikasi. Itu seperti kita menanyakan informasi yang ada di toko itu secara langsung. Saya mewawancari seseorang secara langsung, khususnya adalah pemilik toko tersebut. Kemudian dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu khususnya bagaimana menemukan data atau informasi dari buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, buku harian. Bisa saja kalau di toko SRC ini peneliti itu meneliti dari laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Terus kemudian adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada para pemilik toko SRC di Kecamatan Karas untuk dijawab. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu apa yang bisa diharapkan daripada pemilik toko SRC yang menerapkan fintech syariah gitu. Jadi peneliti di sini juga menyebarkan sejumlah pertanyaan kuesioner kepada pemilik toko untuk kemudian peneliti itu kembali ke toko tersebut untuk mengambil kuesioner tersebut, lalu kemudian data tersebut akan diolah seperti itu, teman-teman. Jadi cukup sekian presentasi video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada Bu Maulida kalau ada salah kata atau perbuatan selama 1 semester ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.